memang pada akhirnya publik harus mengejar secara akademis atau bahkan secara politik ekonomi apa sebetulnya penyebab dari bencana ini. Tentu ada perubahan iklim segala macam, tetapi kalau kita lihat bahwa perubahan iklim itu pengkondisian yang udah beratusan abad sebetulnya dan bisa dibuat polanya tuh. Tetapi kondisi di hutan-hutan kita itu yang menyebabkan perubahan iklim itu menghasilkan katastrofi, dan katastrofi itu yang mesti diusut tuh. Siapa yang memiliki tambang, siapa yang memiliki izin perkebunan, dan seberapa jauh sebetulnya izin-izin itu dievaluasi secara periodik, deforestasinya tuh, ecological footprint. Dan itu yang memungkinkan kita mengerti bahwa eksploitasi itu memang dihasilkan oleh sekedar kepentingan persekongkolan antara pebisnis dan pengusaha bahkan di daerah tuh. Jadi itu yang sekarang lagi ditagih oleh masyarakat internasional, terutama di seluruh dunia. Orang peduli dengan deforestasi Indonesia yang jadi faktor picu juga kekacauan iklim ini nih. Nah, kita ingin lihat bagaimana ada kejujuran dari pemerintah untuk mengungkapkan data. Dan itu yang sebetulnya ditunggu juga oleh masyarakat sipil, karena sementara ini terlihat bahwa kalangan korporat yang dituduh merusak hutan lebih cepat bereaksi dengan menganggap bahwa bukan kami penyebabnya tuh, dan kerusakan hutan itu tidak mungkin kami sengaja tuh. Memang tidak disengaja, tetapi peristiwa-peristiwa alam menunjukkan bahwa pemotongan liar itu ada di pangkal-pangkal di hulu-hulu sungai itu. Dan itu yang membedakan antara banjir di Sumatera dengan banjir di Vietnam misalnya. Bahwa banjir di Vietnam iya, tapi pohon-pohon yang datang itu pohon yang masih ada daunnya. Nah, di Sumatera pohonnya nggak ada daunnya, artinya itu pohon yang sudah ditebang, yang pembalakan liar tuh. Jadi segala hal yang ingin dipalsukan oleh semacam pengendalian opini publik harus kita usut. Dan ini yang juga jadi soal besar, karena mengusut sebut aja humas dari korporasi mendahului opini dari pemerintah. Tetapi publik tahu bahwa humas korporasi itu pasti reaktif terhadap kondisi yang diduga disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan tuh. Dan kita harus fair untuk membongkar ini, karena di belakang humas korporasi banyak juga pejabat-pejabat yang sebetulnya dikomisaris diam-diam di situ, entah dia sendiri atau lewat proksi anaknya, keluarganya itu. Jadi ini satu gugus persoalan yang memang mesti dilihat secara mendalam.